Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga anak-anak Ustadz sehat semua ya. Baik nak, kita lanjutkan pelajaran kita pada minggu lalu ya nak ya, mengenai operasi hitung pada pecahan ya. Nah, minggu lalu Ustadz sudah memberikan tugas kepada anak-anak Ustadz, yaitu mengenai apakah pecahan yang Ustadz berikan itu bisa atau tidak langsung kita jumlahkan ya. Jadi tugasnya hanya menentukan bisa atau tidak. Kita tidak mengerjakan pecahannya, tapi hanya menentukan ya. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran minggu ini, kita bahas dulu pembelajaran kita minggu yang lalu. Nah, kita bahas dari soal nomor 1 ya. Nomor 1 ya, lihat perhatikan ini nak. Nah, ini nomor 1 ya. Pecahannya adalah 3/2 ditambah dengan 2/2. Apakah pecahannya bisa langsung dijumlahkan? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena penyebut pada pecahan pertama, penyebut pada pecahan kedua sudah sama. Lalu kita bahas lagi yang nomor 2. Nah, ini soalnya. Nomor 2 pecahannya adalah 2/2 dan 2/3. Ya, 2/2 ditambah dengan 2/3. Nah, ini kira-kira bisa tidak untuk langsung kita jumlahkan? Iya, benar, jawabannya tidak bisa ya. Kenapa? Karena penyebutnya tidak sama. Lalu bagaimana Ustadz? Bisa nggak pecahannya ini kita jumlahkan? Bisa ya. Caranya nanti ya, karena pertanyaannya di awal adalah bisa atau tidak langsung kita jumlahkan ya. Lalu kita bahas lagi soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3 ya nak ya. Nah, di soal nomor 3 pecahannya adalah 4/0 ditambah dengan 2/4 ya. 4/0 ditambah dengan 2/4. Kira-kira bisa nggak nak? Tidak bisa lagi ya. Nah, justru ini tidak bisa kita lakukan penjumlahan. Kenapa? Karena salah satu dari penyebutnya ada yang 0. Minggu lalu kita sudah dijelaskan bahwasanya tidak boleh, syaratnya adalah penyebutnya 0. Jadi ini tidak bisa kita jumlahkan ya, karena 0 itu kan tidak ada ya nak ya. Baik, kita bahas yang nomor 4. Nah, perhatikan nih nomor 4 ya. Pecahannya adalah 6/4 ditambah 4/6. Bisa tidak? Jawabannya tidak ya, bisa ya, tidak bisa langsung kita jumlahkan. Kenapa? Karena pada pembilang 1 yaitu 6 ya. Nah, pada pecahan yang kedua penyebutnya yang 6. Begitu juga sebaliknya. Pada penyebut 1 yaitu 4 di pecahan 2 ya, pembilangnya yang 4, jadi tidak bisa langsung kita jumlahkan. Nah, tapi pecahan-pecahan yang sudah dibahas tadi semuanya bisa dikerjakan ya dengan cara menyamakan penyebutnya ya nak ya. Jadi bukan berarti pecahannya tidak bisa dikerjakan, hanya saja tidak bisa langsung. Nah, pada minggu ini kita belajar mengenai operasi tambah, kurang, kali, dan bagi pada pecahan biasa ya. Jadi pelajaran kita minggu ini adalah bagaimana menjumlahkan, bagaimana mengurangkan, bagaimana mengalikan, dan bagaimana membagikan pada pecahan biasa. Ya, kita belum masuk pada pecahan campuran, pecahan desimal, dan yang lainnya. Ya, jadi hanya pada pecahan biasa dulu ya nak ya. Baik. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ya, syaratnya adalah
kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya, ya. Ya. Cara pertama untuk ditambahkan atau dikurangkan, ya, kita harus menyamakan penyebutnya. Itu untuk cara yang pertama. Langkah kedua bagaimana, Ustadz? Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita tambahkan atau kita kurangkan sesuai soal, ya. Tinggal kita tambahkan atau kita kurangkan sesuai soal pembilangnya. Lalu penyebutnya bagaimana? Penyebutnya tetap yang sama itu tidak ada dijumlahkan, ya nak, ya. Makanya di awal kita harus menyamakan penyebutnya, ya. Pembilangnya tidak dirubah, ya. Ya. Yang pertama itu langkahnya harus menyamakan penyebutnya. Lalu setelah itu baru kita tambahkan atau kita kurangkan pembilangnya. Nah, lalu untuk perkalian, ya, untuk perkalian dan pembagian, ya. Nah, kita bentuk dulu dalam A per B, lalu pecahan keduanya kita bentuk dalam C per D. Ya, kita misalkan pecahan pertama adalah A per B, pecahan kedua adalah C per D. Nah, untuk perkalian caranya hampir sama, ya, tapi kita tidak perlu menyamakan penyebut lagi, ya. Untuk perkalian kita tidak menyamakan penyebut lagi, nah, ya. Untuk perkalian, ya, pada A per B langsung kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini untuk perkalian, ya. Untuk perkalian langsung saja kita lakukan perkaliannya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, lalu untuk pembagian bagaimana, Ustadz? Tadi Ustadz bilang sama caranya. Iya, sama caranya, ya nak, ya. Bedanya ketika pembagian itu kita silangkan, ya. Pembilang 1 dikali dengan penyebut 2, lalu penyebut 1 dikali dengan pembilang 2, ya. Tapi dikali, ya nak, ya, jangan dibagi lagi karena sudah disilang. Jadi seperti itu caranya, nak. Ya, bedanya kali dan bagi hanya pada proses perkaliannya, ya. Kalau kali, ya, kalau kali dia langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, kalau bagi, pembilang kali penyebut, penyebut kali pembilang. Baik, nak, sampai di sini paham? Oke, pahami dulu yang Ustadz sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh, ya. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, ini contoh 1, ya. Contoh 1 yaitu penjumlahan, ya, penjumlahan. Nah, Ustadz punya pecahan 3 per 2 dan 2 per 2. Nah, ini dia. Kalau kita mau langsung jumlahkan bisa Ustadz. Kenapa? Karena tadi penyebutnya sudah sama, ya, penyebutnya sudah sama. Lalu kita tinggal tambahkan yang di atas 3, ya, pembilang di awal 3 ditambah 2. 3 tambah 2 berapa, nak? 5. Oke, pintar. Ya, berarti hasil dari 3 per 2 tambah 2 per 2 adalah 5 per 2. Nah, ini untuk penjumlahan. Nah, lalu kita bahas lagi yang kedua, ya. Contoh yang kedua adalah pengurangan, ya. Pengurangan. Ustadz punya contoh, ya, pecahan 4 per 2 kurang 3 per 2. Ini bisa langsung? Bisa. Ya, kenapa? Karena sudah sama-sama per 2. Nah, lalu seperti yang Ustadz sampaikan, kalau sudah sama, tinggal dikurang atau ditambah penjumlahan atau pengurangannya pada
pembilang, tapi penyebutnya tidak berubah ya. Jadi 4/2 kurang 3/2 hasilnya adalah 4 kurang 3. Berapa 4 kurang 3? 1 ya. Jadi hasilnya adalah 1/2. Baik, kita bahas lagi contoh untuk perkalian ya. Ustadz punya contoh pecahan 2/2 ya dikali 2/3 ya. 2/2 dikali 2/3. Nah, bagaimana Ustadz caranya? Nah, tadi Ustadz sampaikan, kalau kali kita langsung saja mengalikan ya. Langsung kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, jadi pembilang di atas 2, pembilang satu lagi 2, berarti 2 kali 2 ya, sama dengan 4. Lalu di penyebutnya adalah 2 dan 3, berarti 2 kali 3, berarti 6 penyebutnya. Nah, maka hasil kali 2/2 kali 2/3 adalah 4/6. Baik, contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir adalah 6/4 ya bagi 3/2 ya. Ini contohnya 6/4 dibagi 3/2. Nah, bagaimana Ustadz? Nah, tadi Ustadz sudah sampaikan, langsung saja kita kalikan ya. 6/4 bagi 3/2 berarti ya 6 dikali 2 ya. 6 kali 2 berapa nak? 12 ya. 6/4 kali 3/2 berarti 6 dikali 2, lalu 4 dikali 2. Berapa hasilnya jadinya? 4 kali 3 12, berarti pecahannya adalah 12/12 ya. Jadi 6/4 dibagi 3/2 ya sama dengan 12/12. Nah, sekian contoh penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian ya. Nah, diingat untuk penjumlahan dan pengurangan wajib disamakan dulu penyebutnya ya, tidak boleh langsung dikerjakan ya. Baik nak, sekian pembelajaran kita pada hari ini ya. Nanti di modul Ustadz ada memberikan sedikit tugas untuk anak-anak Ustadz ya, tapi nggak banyak kok. Enak ya, dikerjakan ya. Cukup dikerjakan lalu dikirim langsung ke WA Ustadz ya. Langsung dikirim saja ke WA Ustadz pribadi ya. Nah, apabila ada yang mau ditanyakan juga silakan kirimkan pertanyaannya melalui WA Ustadz secara pribadi. Baik, Ustadz tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.